Izin memperkenalkan diri, nama saya Balkis Sausan Hairunisa dengan NPM 141. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian teks akademik. Teks akademik adalah tulisan ilmiah yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa formal. Ciri khasnya yaitu menggunakan bahasa yang benar, objektif, serta menghindari opini pribadi tanpa dasar ilmiah. Teks akademik biasanya juga digunakan di perguruan tinggi untuk menyampaikan gagasan, teori, hasil penelitian, ataupun informasi ilmiah lainnya. Jadi, teks ini berfungsi sebagai sarana komunikasi ilmiah yang lebih terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, materi selanjutnya mengenai perbedaan teks akademik dengan teks non-akademik. Sebelumnya, saya Risa Dilasari dengan NPM 3 digit terakhir 134 yang akan memaparkan materi tersebut. Jadi, perbedaan teks akademik dengan teks non-akademik sendiri memiliki 4 perbedaan teman-teman, secara tujuannya, gaya bahasa, struktur, dan juga sumber. Dari tujuan, teks akademik sendiri itu digunakan untuk menyampaikan pengetahuan, hasil penelitian atau analisis ilmiah. Balik lagi seperti namanya, teks akademik. Sedangkan teks non-akademik digunakan untuk menghibur dan menginformasikan secara umum dan tidak sedalam teks akademik. Sedangkan secara gaya bahasa, teks akademik diharuskan untuk formal, baku, logis, dan objektif sesuai aturan yang ditetapkan dalam gaya bahasa Indonesia. Sedangkan teks non-akademik bahasanya lebih ringan, bisa informal, banyak menggunakan bahasa sehari-hari, emosional dan subjektif. Maksud emosional di sini adalah teks non-akademik bisa menyampaikan emosi si penulis atau subjek yang dibicarakan dalam teks tersebut. Perbedaan secara struktur dari teks akademik sendiri, teks akademik itu harus tersistematis teman-teman dan juga jelas strukturnya. Jadi ada struktur pasti seperti abstrak, pendahuluan, isi, kesimpulan, ataupun daftar pustaka. Sedangkan dalam teks non-akademik tidak harus mengikuti format penulisan secara ilmiah dan bisa lebih fleksibel karena bisa berupa narasi, deskripsi, opini, dan lain-lain. Sedangkan secara sumber, teks akademik sendiri sesuai tujuannya yang menyampaikan pengetahuan, jadi secara sumber, teks akademik itu perlu data penelitian dan juga ada referensi ilmiah seperti jurnal, buku, penelitian yang harus dicantumkan. Sedangkan dalam teks non-akademik, tidak harus berdasarkan referensi ilmiah, karena bisa juga berdasarkan pengalaman, berita, media sosial, atau opini yang tidak harus ada referensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Revanisa Oktavia Azahra dengan NPM akhir 006 akan menjelaskan materi terkait fungsi teks akademik di dalam dunia pendidikan dan penelitian. Fungsi teks akademik di dunia pendidikan. Sebagai bagian dari proses akademik, penulisan karya ilmiah tidak hanya bertujuan untuk memecahkan masalah tertentu, tetapi juga untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan komunikasi yang efektif. Kemampuan menulis karya ilmiah yang baik dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengartikulasikan ide, mengembangkan argumen yang kuat, dan menyumbangkan pengetahuan baru dalam bidang tertentu. Serta, fungsi teks akademik di dunia penelitian adalah sebagai alat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan berguna bagi seorang peneliti untuk mempraktekkan prosedur ilmiahnya. Selain itu, melalui publikasi karya ilmiah, mahasiswa dapat membangun reputasi akademis dan profesional yang pada akhirnya meningkatkan daya saing mereka baik di dunia akademik maupun dunia kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Al-Kausar Arifin, NPM saya akhiran 138. Ciri-ciri teks akademik. Yang pertama ada struktur sederhana. Kalimat dalam teks akademik menggunakan struktur yang sederhana, tidak bertele-tele dan langsung pada pokok persoalan. Yang kedua, informasinya padat. Informasi padat dalam teks akademik adalah padat informasi dan padat leksikal kata. Kepadatan informasi dalam teks akademik terlihat dari penggunaan kalimat simpleks dan melalui proses normalisasi. Yang ketiga ada monologis. Bersifat monologis artinya pengarang dalam hal ini menyampaikan gagasan, bukan dalam bentuk dialog. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Putrajaya dengan NPM akhir 133. Dan yang keempat, teks ini juga padat dalam leksikal kata. Artinya lebih banyak menggunakan kata-kata isi seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan dibandingkan dengan kata-kata penghubung atau kata struktural. Yang kelima, teks akademik biasanya bergenre faktual. Jadi isi teks ini bersifat nyata, objektif, dan lebih sesuai dengan fakta. Misalnya dalam bentuk pembahasan, deskripsi, resensi, eksposisi, atau prosedur. Dan yang terakhir, ciri penting dari teks akademik adalah penggunaan bahasa formal dan objektif.
karena teks ini tidak menggunakan bahasa sehari-hari atau ungkapan emosional, karena tujuannya untuk menjaga objektivitas informasi. Nama saya Fadran Tali, saya NPM saya 25110111136. Saya akan menjelaskan tentang struktur teks akademik. Yang pertama adalah judul, menunjukkan topik utama, singkat, padat, jelas. Contohnya pengaruh globalisasi terhadap nilai sosial di Indonesia. Yang kedua adalah abstrak, ringkasan 150-250 kata yang berisi tujuan, metode, hasil, kesimpulan. Contohnya seperti penelitian ini menganalisis pengaruh globalisasi dengan metode kualitatif yang responden. Yang ketiga adalah pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian. Yang keempat adalah tinjauan pustaka, ulasan teori dan penelitian terdahulu sebagai dasar teori. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nojo Kolateyu dengan NPM 2511011139. Selanjutnya, yang kelima yaitu metodologi penelitian. Pada bagian ini, kita menjelaskan metode yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta alasan memilih metode tersebut. Misalnya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam agar mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dari informan. Selanjutnya yang keenam yaitu hasil dan pembahasan. Selanjutnya di bagian ini, data yang sudah diperoleh disajikan dan dianalisis sesuai fokus penelitian. Contohnya, ada globalisasi yang mendorong masuknya nilai individualisme yang tampak dari perubahan pola keluarga di masyarakat. Lalu yang ketujuh ada kesimpulan. Bagian ini berfungsi untuk merangkum hasil penelitian, bahkan bisa ditambah dengan rekomendasi. Misalnya, globalisasi membawa perubahan sosial yang signifikan sehingga dibutuhkan strategi untuk tetap menjaga nilai tradisional. Lalu yang terakhir yang kedelapan yaitu daftar pusaka. Daftar pusaka memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penelitian. Contoh, Smith J. pada tahun 2015, The Impact of Globalization on Local Cultures, Oxford University Press. Formatnya yang digunakan yaitu nama belakang, inisial, tahun, judul buku, dan penerbit. Perkenalkan, nama saya Iko Mang Chandra Arkino Wibawa dengan NPM 25110111135. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teks akademik. Yang pertama ada makalah. Makalah adalah tulisan singkat yang menyajikan argumen, analisis, atau semua penelitian tentang topik tertentu. Makalah biasanya ditulis untuk seminar, konversi, atau sebagai tugas kuliah. Yang kedua ada ulasan atau resensi buku. Resensi buku ialah memberikan tinjauan kritis atau penilaian terhadap kualitas suatu buku. Hal-hal yang diukur dari suatu buku tersebut meliputi isi, struktur, penyajian, serta manfaatnya bagi pembaca. Dan yang ketiga adalah laporan penelitian. Laporan penelitian adalah dokumen yang lebih detail dari makalah. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan proses dan hasil dari suatu penelitian ilmiah. Laporan ini mencakup untuk metodologi, data yang disimpulkan, analisis, dan kesimpulan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Caesa Rangga Saputra dengan NPM 251011137. Jenis teks akademik selanjutnya yaitu proposal penelitian. Proposal penelitian adalah dokumen yang menjelaskan rencana penelitian yang akan dilakukan. Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca, misalnya dosen, pembimbing, atau komite beasiswa, bahwa penelitian tersebut penting dan layak untuk dilakukan. Selanjutnya ada skripsi, tesis, disertasi. Skripsi yang biasanya digunakan untuk mahasiswa S1 adalah karya tulis yang fokus pada studi literatur atau penelitian sederhana untuk memecahkan masalah. Selanjutnya tesis, biasanya untuk mahasiswa S2, adalah karya tulis yang lebih mendalam dan orisinal, biasanya melibatkan penelitian empiris yang signifikan. Selanjutnya disertasi, itu mahasiswa S3, adalah karya tulis paling komprehensif yang menampilkan temuan penelitian orisinal dan berkontribusi pada pengetahuan di bidang ilmu tertentu. Selanjutnya, yang terakhir, ada artikel jurnal ilmiah. Artikel jurnal adalah publikasi yang memuat hasil penelitian orisinal yang telah ditinjau oleh para ahli atau peer review. Artikel ini diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang terkemuka dan menjadi sumber utama bagi pengetahuan baru.